Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Kurniawan. Saya di sini akan mempresentasikan tentang penerapan dan kegagalan balance scorecard. Penerapan balance scorecard itu memiliki prinsip utama dan kunci penerapan balance scorecard. Dalam menerapkan balance scorecard, menurut Robert Kaplan dan David Norton, masyarakat dipegangnya 5 prinsip utama, yaitu pertama, prinsip manajemen sistem manajemen strategi berbasis balance scorecard ke dalam terminologi operasional sehingga semua orang dapat memahaminya. Yang kedua, menghubungkan dan menyelaraskan organisasi dengan strategi itu, ini untuk memberikan arah dari eksekutif kepada staf garis ke depan. Dan yang ketiga, membuat strategi merupakan pekerjaan bagi semua orang melalui kontribusi setiap orang dalam implementasi strategi modul balance scorecard. Dan keempat, membuat strategi suatu proses terus-menerus melalui pembelajaran dan adaptasi organisasi. Dan yang terakhir, melaksanakan agenda perubahan oleh eksekutif guna memobilisasi perubahan. Modul balance scorecard itu terdiri dari berikut adalah salah satu cara yang dapat digunakan perusahaan untuk melakukan pengimplementasikan balance scorecard ke dalam perusahaan mereka. Memperjelas visi misi dan organisasi perusahaan yang ingin menerapkan BSC. Contohnya kayak seperti perusahaan ini menerapkan sistem BSC itu dia pasti memiliki visi dulu. Visinya untuk memajukan perusahaan, dan habis itu lalu dia menerapkan misinya. Bagaimana caranya supaya visi-visi dia itu tercapai dan mencapai satu tujuan yang mensukseskan sebuah perusahaan. Dan kedua itu mengembangkan sasaran strategi. Mengembangkan sasaran strategi itu dibagi menjadi 4. Kita bisa mengidentifikasikan proses bisnis mana saja yang dapat menambah dan memperbaiki nilai kinerja. Dan yang kedua itu mendukung dan mencari cara agar program lingkungan dapat mendukung sarana dan sustainabilitas. Dan ketiga, mencari agar sustainabilitas itu dapat menggantikan produk dan proses untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Dan terakhir, mengantisipasi kebutuhan pelanggan di masa yang akan datang sebagai salah satu bentuk proses berkelanjutan. Dan kita juga bisa meluncurkan inisiatif strategi lintas bisnis. Contohnya kita tadinya kayak usaha di bisnis kurir. Di kurir itu kita tadinya cuma kayak ngirim-ngirim paket atau ngirim apa. Jasa kurir kita bisa menambah bisnis kayak seperti layanan bisa GoFood atau kayak layanan yang lainnya yang mungkin kesinambungan dengan bisnis kita sebelumnya, itu adalah sebagai jasa. Dan terakhir itu membimbing setiap unit usaha dalam mengembangkan strategi masing-masing agar sesuai dan konsisten dengan tujuan perusahaan. Nah, setiap perusahaan itu harus punya R&D atau tim R&D untuk bisa mengembangkan bisnisnya itu. Kalau di sebuah perusahaan tidak memiliki tidak memiliki bagian R&D atau tim R&D di dalam perusahaan itu dia akan maju karena nggak ada inovasi, nggak ada perkembangan ya. Jadi contohnya kayak perusahaan Nokia yang terlalu nyaman pada yang dia jalaninya dan tidak mau ngelihat ke depan dan tidak mau berkaca dengan saingannya, ya dia akan hancur tergerus oleh zaman. Dan kegagalan balance scorecard sendiri itu banyak organisasi yang gagal membuat balance scorecard karena berbagai sebabnya. Dalam kegagalan BSC tidak ada komitmen pemimpin. Ya di sini bisa dibilang pemimpin yang tidak berkomitmen itu pemimpin yang labil, atau dia pertama menentukan jalan visi yang A, tapi dia pas pada jalan dia menggunakan misi yang B, ya itu tidak sejalan dengan apa yang dikomitmenkannya, dan terlalu sedikit staf yang terlibat. Oke, di sini bisa dibilang terlalu sedikit staf yang terlibat. Staf yang terlibat terlalu dikit itu memang membuat perusahaan tidak maju, karena kita membutuhkan banyak SDM yang berkompeten untuk memajukan sebuah perusahaan. Yang ketiga tuh balance scorecard disimpan saja. Ya contohnya kita punya rencana bisnis tapi kita tidak jalankan, ya gimana mau maju perusahaan itu. Proses penyusunan yang lama dan sekali jadi. Proses yang lama dan sekali jadi itu ya kita tidak bisa
melakukan itu dengan sekali jadi, karena setiap proses atau setiap rancangan itu kita harus nge-breakdown atau kita harus contohnya kita harus memikirkan dengan matang-matang dan sekali dua kali untuk troubleshooting untuk supaya ini visi misi kita bisa berjalan dengan lancar. Yang kelima, menganggap balance scorecard sebagai sebuah project. Sebenarnya balance scorecard itu sebuah alat ukur, bukan project. Dia tuh balance scorecard itu untuk kita mengukur kinerja kita di sebuah perusahaan, kita kinerja baik atau tidak. Dan terakhir adalah kesalahan memilih konsultan atau menggunakan balance scorecard hanya untuk keperluan pemberian kompensasi. Itu sangat salah, karena pada sejatinya balance scorecard itu untuk penilaian setiap kinerja karyawan untuk perkembangan dia ke depannya, bukan hanya untuk kompensasi, insentif dan bonus dan lain-lain. Itu tidak, karena balance scorecard sendiri itu sangat penting di sebuah perusahaan agar untuk kemajuan dari perusahaan itu sendiri. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.